Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia yang akan kembali tiba-tiba padamu ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kemarin aku nggak sempat bikin video karena istirahat dulu. Ya, dan ini juga sebenarnya aku lumayan ada beberapa klien hari ini, terus aku baru sempat bikin video di malam hari, dan ini tuh udah jam 11 ya, tapi ya udah aku pengen coba bikin aja palingnya sampai setengah 12 dan aku editnya besok mungkin. Oke, itu aja, kita langsung mulai ya. Sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Di sini sebenarnya ya, kalian tuh sama-sama kadang kayak bocah, tau gak? Sama-sama childish kadang. Jadi kayak kamu kalau udah deket sama dia dan dia kalau udah deket sama kamu, jadi sama-sama kayak anak kecil, energinya tuh kayak kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Jadi salah satu dari kalian atau dua-duanya suka ngambek, suka sensitif, gampang baper gitu ya. Pokoknya sama lah dua-duanya, aku bilang di sini masih kanak-kanakan, kadang belum terlalu dewasa. Mungkin energinya juga suka yang manja, menuntut atau minta diperhatiin, minta di ngertiin gitu ya. Kayak pengennya tuh kamu perhatian dong, atau kamu kayak gini kayak gitu ya. Tapi kalian ketika deket tuh kayak happy gitu ya, happynya tuh ya seneng gitu, kalian dua-duanya seneng. Pas ketika lagi bersama, lagi in relationship atau lagi deket tuh kayak sangat menikmati kebersamaan kalian. Energi kamu ke dia, kamu tuh udah sabar banget, kata menurut kamu sih gitu, kamu udah sabar banget, kamu juga ngerasa cocok sama dia. Waktu kamu deket atau punya hubungan sama dia, kamu tuh sibuknya tuh ke dia terus, kayak into dia banget. Maksudnya tuh harusnya kamu tuh punya pekerjaan, tapi kamu tuh kepikiran dia, malah gangguin dia, atau kamu chat dia terus, atau kamu kabarin dia terus. Pokoknya jadi kamu sibuknya tuh ke dia terus, padahal juga kamu punya kesibukan lain atau punya pekerjaan lain gitu ya. Kamu ada rasa optimis ke dia ini, adalah gitu ya, energi kamu optimis sama hubungan ini atau sama dia. Kamu mungkin sistemnya ya ke dia itu bebas ya, dia mau main sama siapa bebas, dia mau ngapain aja bebas gitu ya. Saking bebasnya mungkin sampai dia deket sama siapa juga kamu nggak tahu ya. Mungkin karena saking ngebebasin jadi ya udahlah terserah gitu, tahu-tahu selingkuh. Misalnya ya, nggak usah baper ya. Nah di sini ya kamu kayak kasih dia kebebasan mungkin juga. Kamu ada hasrat ke dia, ya kamu tertarik lah ke dia ya. Kamu suka ini ya, kayak kirim telepati atau intuisi kamu gitu, suka berkirim pesan melalui telepati, intuisi kalian gitu, kayak kontak batin gitu ya. Ada juga yang baru dekat, baru kenal terus langsung deket, baru deket terus langsung jadian, atau baru kenal, baru deket langsung baru jadian terus kayak langsung pergi, menghilang atau ghosting. Ini ada ini sih kayak perasaan yang baru gitu loh. Ada new feelings di sini. Kamu sangat mengerahkan atau mengeluarkan emosional kamu ke dalam hubungan ini. Atau kamu mungkin udah merasa ada keterikatan emosional di sini ya. Kamu mixed feeling juga sih. Mungkin kamu kenal sama keluarganya juga, atau ya keluarga dia juga mungkin kenal sama kamu. Ada juga dari kalian sempat ya kayak kepikiran buat punya hubungan yang serius, sampai menikah juga mungkin. Kamu ngerasa banyak sekitar kamu yang mendukung hubungan kamu sama dia.
Kamu dan dia ya mungkin sempat punya keinginan buat ke jenjang yang lebih serius hubungannya. Kamu pernah kecewa nih sama dia? Pernah merasa dikecewakan atau terluka atau kecewa? Tapi lebih tepatnya kecewa sih. Kamu juga pernah ngerasa kehilangan dia? Mungkin udah putus, selesai atau apa, terus kayak kehilangan. Atau mungkin dia pergi gitu ya. Karena ini kan temanya dia yang akan kembali tiba-tiba padamu. Nah, jadi kayak pernah selesai atau pernah putus, terluka, sakit hati. Istilahnya pernah ada sesuatu yang dimulai dan selesai gitu kali ya. Galau sih, kamu juga galau nih ke dia. Kita move energi dia ke kamu seperti apa? Dia kayaknya seneng banget kalau diperhatiin sama kamu. Mungkin sebelumnya dia merasa ada yang berbeda di antara kalian. Jadi dia berusaha beradaptasi sama kamu. Beradaptasi sama kamu, karakter kamu, sifat kamu, kebiasaan kamu, dan lain-lain. Dia galau sih, sempat galau nih sama kamu nih. Ya, bisa juga dia sempat cari-cari perhatian kamu. Ada yang cukup dewasa di sini energinya. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ya. Bisa jadi dia sangat memanjakan kamu atau kamu yang memanjakan dia. Bisa vice versa sih di sini ya. Dia merasa ada konflik sama kamu. Dia tuh pikirannya sangat logik daripada feeling dan perasaan. Dia merasa kayak memperebutkan kamu dari beberapa orang kali ya. Jadi kayak berkompetisi. Mungkin dia merasa punya saingan karena kamu didekati sama beberapa orang ya, sama banyak orang. Dia merasa kamu tuh rumah, tempat dia kembali. You are home gitu ya buat dia. Dia tuh ada sisi femininnya ya, entah dia cewek atau cowok ya, kita nggak ngomongin gender, tapi dia ada sisi feminin. Kayak dia tuh manja, suka diperhatiin, suka dimanja, atau perhatian juga, tapi dia care, ada sisi keibuan, atau dia memang yang tipenya tuh maunya tuh dilindungi, diperhatiin gitu ya. Ada loh cowok-cowok juga maunya tuh dilindungi, diperhatiin, di cover, dibayarin, bisa juga. Itu kan biasanya kan sisi feminin ya, kayak cewek-cewek yang minta di cover, dibayarin, disupport. Dan laki-laki pun juga ada yang seperti itu ya. Nah itu kan sisi feminin ya dari seseorang manusia. Dia merasa tuh kan, tadi aku bilang kan, dia merasa kayak punya saingan atau kompetisi, kayak kamu didekatin sama beberapa orang. Nah benar, dia merasa kayak kamu punya pilihan lain atau dia cuma sebuah pilihan buat kamu. Dia bingung sih pas punya hubungan sama kamu itu. Entah bingung atau bingung memilih atau bingung ada option lainnya. Dia suka ini nih, kebayang-bayang kamu nih, kayak daydreaming. Jadi dia suka mimpin kamu, suka halu-halu tentang kamu, ngebayangin kamu. Membayangkan diri kamu atau mengharapkan sesuatu seandainya what if nanti di future kalian menikah, kalian punya hubungan, kalian bersama atau apa. Nah pokoknya dia sering daydreaming tentang kamu. Berharap lah, walaupun kenyataannya mungkin gak sesuai harapannya. Kita masuk ke temanya ya. Back with deck yang kucing meong-meong ini. Gemes banget ya, kucingnya kayak lagi ngumpet-ngumpet itu. Ngumpet-ngumpet gitu ya. Oke. Seseorang ya, siapa dia yang akan kembali tiba-tiba padamu? Dia orangnya tuh agak temperamen, suka marah, agak pemarah orangnya nih kayaknya ya, agak pemarah. Terus orangnya suka ini, ngelamun, suka mikirin, suka overthinking, suka ya pemikir gitulah orangnya tuh ya.
suka terbayang-bayang kan, tadi aku bilang dia suka merenung ya, suka ngelamun, suka bengong ya. Mungkin dia suka makan juga, atau dia ngerasa terikat sama kamu walaupun kalian berbeda menurut dia. Dan dia juga good listener, pendengar yang baik. Walau berbeda, dia ngerasa terikat sama kamu nih. Mungkin kalian sering ketemu ya, atau spend time bareng, atau sering makan bareng, bisa juga. Dia kepo banget orangnya nih, bisa juga suka kepoin kamu. Orangnya tuh sering bimbang ya, kayak ada energi Libra yang suka bimbang, bingung. Kayak di awal tadi aku bilang kan, energi dia ke kamu tuh bimbang, bingung. Entah ada pilihan, entah memang bingung sama hubungannya juga. Dia tipe orang yang mau berkembang. Ada sih yang perasaannya makin lama makin tumbuh sama kamu nih. Tadinya biasa aja, tapi makin lama makin bertumbuh dan berkembang perasaannya ke kamu. Dia pernah dia mengalami perubahan ya kayaknya hidupnya, pernah bertransformasi. Misalnya dulu hidupnya biasa aja, terus akhirnya sukses. Atau dulu dia biasa aja perasaannya ke kamu, makin lama tapi kayak perasaannya makin bertumbuh gitu ya. Orangnya misterius. Dia tipenya independen, mandiri, misterius. Ya orangnya mungkin banyak beban hidupnya. Bukan beban hidup sih, lebih ke kayak apa ya, tanggung jawab kali ya, kita sebut aja ya. Dia banyak tanggung jawab lah dalam hidupnya. Kalau dia feminin, tubuhnya dia itu bagus, ideal, atau rambutnya mungkin panjang. Nggak tahu, tiba-tiba aku pengen ngomong gitu aja. Itu kalau feminin. Mungkin dia seseorang juga yang suka suka alam, pegunungan, pantai, atau apa. Dia ada sisi misteriusnya memang, kayak ya sedikit tertutup lah gitu. Cuma sebagian hidupnya dia aja yang dia tunjukkan ke dunia luar gitu ya. Kalian mungkin pernah ketemu ya, meet up, atau ada apa sih, kayak ada coffee time atau ngobrol gitu kayaknya sih. Bisa sih nih, dia seseorang dari masa lalu yang masih suka flashback tentang kamu. Ya relate sih sama temanya, kan dia pengen kembali ya, berarti kalian pernah dekat atau pernah punya hubungan, makanya mungkin orang masa lalu. Tuh ada kartunya kan, yang dia kayak orang yang bingung. Sebenarnya orangnya menyenangkan sih ya. Iya, menyenangkan. Ini bisa jadi ada perbedaan ya, perbedaan vibrasi kali ya. Misalnya kamu orangnya positif, terus dia yang negatif gitu ya. Dia orangnya baik sih, welcome. Orangnya hangat gitu ya. Selalu welcome sama orang. Sama siapapun dia welcome. Bisa dibilang dia lumayan cukup tahu tentang kamu, dan kamu juga mungkin tahu sih tentang dia. Ya mungkin sama-sama tahu lah. Ya berarti ini dia cukup dekat banget sih sama kamu ya. Karena kan tahu banget tentang kamu nih kayaknya. Dia seseorang yang mandiri, independen, dan mau berjuang dalam hidupnya. Ya bisa juga sih dia ada keinginan buat fight untuk hubungan kalian. Dia orangnya tuh cukup teratur dalam hidupnya, itu apa aja tuh kayak diatur, direncanakan, planner gitu ya. Apa aja tuh di planning sama dia. Dia merasa kayak punya power nih, kayak punya otoritas atau power. Orangnya mungkin lebih dominan kali ya, jadi kayak punya otoritas, punya power. Dia punya banyak mimpi, punya banyak goals, tujuan hidup tuh banyak. Bisa dibilang hidupnya makmur dan sejahtera. Iya, kayak berkecukupan lah gitu ya. Berkecukupan atau berkelimpahan mungkin. Dia tuh orangnya enjoy banget sama hidupnya.
dia masih sering flashback tentang kamu, ingat-ingat tentang kamu gitu. Mungkin kalian pernah konflik atau pernah berapa ya berdebat aja lah, sesimpel debat gitu ya intinya konflik atau simpelnya debat. Ada yang orangnya nih lembut ya jiwanya ya, dia tuh bingung antara ingin lepaskan kamu atau tetap lanjut sama kamu. Dia juga merasa punya beban dalam hubungan ini, mau pergi tapi kayak berat gitu ya. Dia seseorang yang berpendidikan atau berwawasan luas. Dia suka sharing, suka berbagi, entah berbagi materi atau sharing itu apa ya? Sharing itu nggak harus berbagi secara fisik ya. Bisa aja kalau sharing zaman sekarang, misalnya dia suka posting, sharing di sosial media, cerita, berbagi informasi atau apa ya. Orangnya bisa dipercaya, trusted. Iya, dan orangnya pemikir. Ada sih orangnya yang insomnia, suka insomnia ya. Dia orangnya tuh overthinking ya, suka banyak pikiran kayaknya. Kalian kayaknya pernah komunikasi yang intens deh, kamu sama dia nih. Iya, pernah seintens itu kayaknya. Oke, ini aku langsung aja. Dia tuh sangat menghargai kamu ya, kamu pun mungkin menghargai dia juga. Ada romantic feeling kan dia ke kamu ya. Orangnya sangat atraktif tuh ya, mungkin ya dilihat orang-orang sangat atraktif, kayak dia gampang banget menarik orang-orang, menarik perhatian orang gitu ya. Orang tuh kayak banyak yang memperhatikan dia gitu ya kan, karena atraktif, jadi kayak punya magnet gitu loh. Aku tuh kalau ngomong R agak susah ya guys. Attractive, oke. Nah, di sini dia sangat realistis kan. Yang tadi aku bilang di awal, dia orangnya sangat logik. Jadi dia sangat memprioritaskan soal financial, career, material things, finance and career. Oke. Dia sangat prioritasnya tuh ke sana, finansial sama karir, daripada soal feeling, perasaan, relationship, love life, dan lain-lain. Bisa jadi dia ngerasa ada faktor finansial nih, financial issue dalam hubungan kalian. Misalnya, dia keuangannya lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi kayak apa ya? Dia keuangannya nggak baik-baik aja. Jadi dia ngerasa masalah keuangan ini nih masalah dalam hubungan kalian gitu ya. Istilahnya, aduh aku ngerasa kurang nih keuangannya daripada kamu misalnya gitu, dia ngerasanya gitu. Jadi dia insecure gitu misalnya. Atau kalian mau punya hubungan serius tapi finansial dia nggak baik, jadi kalian belum merit, belum nikah gitu. Pokoknya ada financial issue lah yang dia rasakan, dan itu efeknya ke hubungan kalian. Seperti itu ya. Ini dia pernah bikin salah nggak ya? Karena di sini tuh ada forgiving and learning. Jadi kayak mungkin dia pengen minta maaf atau pernah punya salah dan pernah minta maaf sama kamu. Dan dia banyak mengambil pelajaran gitu loh dari hubungan ini juga. Ya bisa jadi dia seseorang dari masa lalu. Kayak dia tuh sebenarnya pengen move on atau healing ya. Iya, dia ngerasa banyak hikmah, pelajaran, dan pengalaman dari hubungan kalian. Dia seseorang yang self-love-nya mungkin cukup tinggi ya. Dia tahu cara menghargai dirinya sendiri, dia tahu cara mencintai dirinya sendiri. Dia orangnya suka kebebasan, gak suka diatur.
nggak suka dikekang gitu ya, nggak suka dikontrol juga. Bisa jadi pas kalian ketemu itu dia baru move on atau baru healing dari masa lalunya, atau bisa juga sebenarnya dia masa lalu kamu, terus dia sebenarnya ada keinginan mau move on atau healing dari kamu. Makanya kan kayak bimbang, dan orangnya juga bimbang, makanya bingung ini tuh mau healing atau sesuai temanya kita, dia mungkin mau kembali gitu ya. Dan dia ini kayak pengen apa ya, pengen lebih jelas lagi gitu loh ke kamu tuh kayak gimana energinya. Nah, seseorang yang akan kembali tiba-tiba padamu tuh, seperti yang di awal tadi kan, dia ada hasrat, ada passion ke kamu. Dia merasa ada chemistry sih pas awal-awal itu mungkin ya, entah pas awal-awal atau ya memang dia ngerasa ada chemistry aja, ada chemistry di antara kalian, atau dia merasa ada chemistry aja di antara kalian. Ya sebenarnya ya alasannya karena cinta juga ya kan, cinta dan passion, love and passion. Tuh dia kan ngerasa cocok kan, aku ada bilang gak sih di awal kalian ada kecocokan, karena kan kartu di awal-awal tadi tuh ada harmoni ya. Nah di sini tuh ada like each other equally, dia merasa cocok lah sama kamu, cocok, sepadan, sejajar, sekufu gitu ya, sefrekuensi mungkin juga. Seperti yang aku bilang di awal, dia sangat menikmati hubungan kalian, tapi entah dia merasa fun atau memang dia baru sebatas having fun ya, belum terlalu serius kayaknya sama kamu ya. Apa di sini ada beberapa orang ya, atau lebih dari satu ya? Karena kan aku dari awal itu ada yang bilang mereka tuh ada keinginan mau serius, tapi di sini tiba-tiba aku bilang mungkin dia belum seserius itu ya, masih sebatas di fase have fun atau for fun sama kamu. Bisa jadi di sini ada yang dekat sama beberapa orang, atau memang ya for fun yang tadi aku bilang, atau ada yang hubungan third party, ada seseorang di antara hubungan kalian. Nah kan dia ngerasa dia itu sebuah pilihan, atau dia punya beberapa pilihan, dan di sini ada tuh many options ya, pokoknya about options lah di sini, entah kamu atau dia yang punya options. Tapi karena kita ngecek energi dia, berarti dia yang punya banyak options juga di sini, punya banyak pilihan selain kamu. Makanya di sini ada decision ya. Yang di awal aku bilang ada competition, dia merasa berkompetisi, punya banyak saingan karena kamu dekat sama beberapa orang juga. Tapi bisa juga sih energinya sama kan, kamu sama dia. Kalau kamu ngerasa dia banyak yang deketin, dan kamu juga sebenarnya gitu kan, mungkin banyak yang dekat juga. Iya, di sini dia banyak punya beberapa pilihan sih. Tuh kan, tadi kan aku bilang dia tuh for fun kan, bersebatas for fun atau having fun. Nah di sini ada one night stand. Ya mungkin masih just inilah ya, have some fun ya waktu itu sama kamu sebelumnya. Tapi kalau dia nggak serius, for fun, have fun, one night stand, berarti apa iya kamu mau menerima dia kembali? Ya cobalah nanti ya, sebijaknya kamu aja ya, gimana kamu akan menerima dia atau enggak. Nah ini relate sama temanya kan, aku bilang dia mau kembali, yaitu kalian ada jarak, ada separation di sini. Dia pernah patah hati ya, patah hati sama siapa ya? Deeply hurt di sini nih ada. Apa karena menjauh atau selesai hubungannya sama kamu ya? Jadi dia heartbroken, sad, deeply hurt, break up, feeling lost tuh. Di awal aku bilang kan ada yang merasa kehilangan di sini. Nah, di sini ada kartunya lagi. Dia berubah, atau dulu dia tuh toxic, negatif, terus sekarang berubah ya.
ada transformasi apa ya, kayak dia mungkin hadir dengan versi terbaik gitu ya. Ciela hadir dengan versi terbaik itu, kayak orang-orang di TikTok tuh banyak banget yang suka ya semoga ya Kak dia kembali dengan versi terbaik. Ya nggak apa-apa sih berdoa, nggak apa-apa, tapi ya lebih baik realistis juga dan berdoa minta ke Tuhan aja gitu kan. Jangan ke apa sih kayak komen-komen gitu. Tapi nggak apa-apa lah, aku ikut mendoakan kok yang baik-baik ya. Aku tuh suka baca komen-komen kan. Kalau aku baca ya aku ikut ucap dan ikut mendoakan ya, amin gitu ya. Yang baik-baik aku aminin kok. Dia merasa tercerahkan nih hadirnya kamu. Pokoknya sesuatu yang terjadi dalam hubungan kalian itu dia merasa tercerahkan. Tuh di awal kan aku bilang ada dia beradaptasi sama kamu, adapt gitu. Di sini ada lagi. Dia berusaha beradaptasi sama kamu, mungkin merasa berbeda. Bisa jadi love language-nya kamu tuh nggak sama kayak dia, tapi dia mau beradaptasi sama love language kamu gitu. Bisa loh. Nah dia tuh berubah tuh katanya. Ini kardonya yang keluar sama-sama deh. Maaf ya kalau aku ngomongnya tuh kayak diulang-ulang. Tuh ada heal. Ya kan? Dia tuh sebenarnya ya mungkin ada sempat denial kayak apa iya punya feeling sama kamu? Apa iya ini jatuh cinta gitu. Dia ngerasa ini kayaknya nggak bener deh gitu. Kayak aku kayaknya nggak waras deh. Udah jatuh cinta ke kamu, aku kayaknya nggak mungkin deh falling in love ke kamu gitu ya. Tapi dia kayak susah lepas deh, susah lepas atau susah keluar dari ikatan cinta kalian. Itu udah kayak judul sinetron ya, ikatan cinta ya. Nah di sini dia tuh sempat mati rasa. Mungkin pernah patah hati yang dalam. Nah, makanya di sini ada deeply hurt. Mungkin dia pernah mati rasa, patah hati, bisa patah hati sama kamu, atau patah hati sama masa lalunya mungkin. Jadi dia pernah merasa sebuah akhir, terus kamu hadir. Nah, ini mirip lagi kayak yang aku bilang sebelumnya ya, kayak kartu-kartu sebelumnya. Ini mirip kan. Endings bring new beginnings. Jadi ya pas dia hadir itu kamu baru move on mungkin. Baru selesai hubungannya sama masa lalu kamu. Terus kalian bertemu, kalian deket, kalian punya hubungan gitu ya. Intinya ada sesuatu yang berakhir, terus ada sesuatu yang baru dimulai di hubungan kalian pada saat itu. Tuh kan? Tadi aku ada bilang perasaannya bertumbuh nih. Di sini ada grow. Bisa perasaannya bertumbuh atau memang ya dia ada perubahan dalam hidup dia. Tuh kan ada kartunya lagi, change. Tuh, liberation. Dia seseorang yang memang nggak suka diatur. Dia punya apa ya? Menganut paham liberal kali ya. Pokoknya dia suka kebebasan lah, intuisi aku bilang kayak gitu. Nah, mirip kan yang aku bilang, transition, dia pernah berubah dalam hidupnya, pernah merasakan sebuah masa transisi pada saat itu. Udah deh, kayaknya itu aja ya, ini udah malam, udah 11:30. Iya, alarm aku udah bunyi soalnya, hehehe. Ya. Sebenarnya ada beberapa kartu lagi, tapi ya udah kita keep aja buat next tema ya. Oke. Segitu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dia atau kamu ya. Ada zodiak Cancer, Aries, Pisces, Gemini, Capricorn, Libra, Virgo, dan Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf K, Y, T, Z, V, J, M,
A, F, E, X, dan I ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Semoga bisa menemani kalian, menghibur dan bermanfaat. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.